Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Talib, staf BPS, pembantu bagus agensi. Jadi channel ini dibangun khusus tugas yayasan, matikan pembantu rumah tangga dan segala sesuatu yang menyertainya. Jadi hari ini kita bahas adalah hal-hal yang perlu dihindari ketika mbak-mbak itu bekerja di yayasan. Karena yayasan itu serba keteraturan gitu kan, serba teratur dan disiplin karena semuanya ditata gitu kan, harus sesuai prosedur gitu kan. Nah itu bukan seperti kita cari majikan sendiri ya, jadi harus teratur gitu. Nah makanya buat mbak-mbak yang bekerja di yayasan itu harus mengikuti aturan yang ada. Nah ini yang perlu dihindari ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dihindari. Itu supaya kenapa? Supaya si pegawai itu tidak terkesan dirugikan. Jadi supaya ART itu tidak terkesan dirugikan. Karena kan image-nya yayasan itu si mbak-mbak itu kalau bekerja dengan baik dan teratur gitu kan, ngikutin kontrak yang berlaku gitu kan. Nah itu pasti diuntungkan gitu kan. Tetapi kalau dia semau-mau dia gitu kan, seenak-enak dia gitu kan, nah itu dia nggak bisa gitu kan. Bahkan kita tidak sarankan masuk lihat yayasan gitu kan. Jadi ini yang pertama, hal yang perlu kita hindari kalau kerja di yayasan. Yang pertama adalah keluar sebelum disalurin gitu, karena di yayasan itu kan standarnya ada masa tunggu ya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu kurang lebihnya. Nah itu tuh jadi si mbak-mbak itu harus sabar di masa menunggu itu kan. Di kantor itu kan pertama ada jadwal piket pagi, piket siang, piket sore gitu kan, bersih-bersih, nyapu, ngepel, itu adalah bagian dari penyesuaian si ART yang tadinya dari kampung sekarang ngikutin standar kantor, standar yayasan. Nah itu harus ikut gitu kan. Nah sebelum disalur itu kan ada proses interview majikan itu. Kadang ada mbak-mbak itu nggak sabaran gitu kan. Nah itu terus dia pulang gitu kan, atau dia cabut data itu kan karena nggak sabaran. Nah itu tidak disarankan, harus dihindari. Karena kenapa? Nanti kan Anda pasti kena biaya makan, biaya Anda harus menanggung biaya makan, terus biaya travel kalau Anda datang ke sini nggak punya duit kan, kadang kantor nalangin, terus biaya akomodasi. Nah itu kan Anda tanggung gitu kan. Tetapi kalau Anda jalan terus, Anda nggak bayar. Itu hal-hal yang penting dari pertama. Hal yang dari kedua adalah putus kontrak secara sepihak. ART di kantor kita itu dia kontraknya 6 bulan. 6 bulan tuh udah termasuk murah dan ringan gitu kan. 6 bulan pun kalau dia 3 bulan pengen cuti pulang kampung seminggu gitu kan, atau 3 hari buat keperluan dada, itu juga diperlukan dan dibolehkan gitu kan. Nah yang nggak boleh itu mutus kontrak, itu tidak disarankan. Karena kenapa? Kalau mutus kontrak itu nanti Anda sudah disalurkan ke majikan terhadap mutus kontrak, itu nanti ada kena biaya penalti. Artinya mutus kontrak secara sepihak, nanti ada di gaji Anda terakhir itu nanti kena denda sekian persen sesuai kesepakatannya, itu ada kan. Nah, maka hal yang kedua yang disarankan adalah putus kontrak secara sepihak. Terus selanjutnya yang ketiga adalah tidak mengikuti aturan kantor. Nah, tidak mengikuti aturan kantor itu begini, eh, jobnya ini gak mau, itu gak mau, itu gak mau. Nah, terlalu pemilih atau provokatif gitu kan. Jadi setiap ada DM gitu kan, saya ngomongnya yang negatif tentang kantor, ini itu, atau membangkang, atau tidak mengikuti aturan yang, atau tidak ikut piket gitu kan, terlalu tidak mau diatur-atur staf. Nah itu juga nggak bisa kan, itu pasti dari kantor akan kita keluarkan, karena di yayasan itu adalah tempat pembelajaran gitu kan. Staf eh, dianggap sebagai representasi perwakilan kecil dari majikan gitu kan. Jadi ketika si SDM itu disuruh-suruh staf, dia harus mau, harus ikut gitu kan. Karena kan nanti ketika di majikan kan dia disuruh-suruh majikan gitu kan. Ketika si SDM itu disuruh staf itu membantah, ngelawan, itu pasti kategori kita akan keluarkan gitu kan. Kalau kita keluarkan, bagaimana jatuhnya? Kalau kita keluarkan, ya dia harus membayar penalti itu, karena dia apa tuh, bagian melanggar aturan kantor gitu kan. Terus selanjutnya yang keempat adalah kabur dari kabur dari rumah, kabur dari majikan gitu kan. Nah, kabur dari majikan itu tidak dibolehkan ya. Karena kenapa? Karena kan lah ngapain kabur, dia bilang ke stafnya gitu kan, nggak betah, terus dia minta ganti, itu bisa dan dibolehkan, dan itu umum, dan itu nggak masalah gitu kan. Jadi kabur itu tidak disarankan itu. Secara juga data ada kan, masih ada di kantor kita gitu kan. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu kabur dari kantor gitu kan. Semama dia izin makan gitu kan, dia nggak, padahal data lengkap semua masih di kantor gitu kan, dia nggak balik, izin keluar beli jajan, beli pulsa, beli apa, dia nggak baliknya, itu tidak disarankan gitu kan. Jadi itu beberapa hal yang perlu dihindari kalau kerja di yayasan ya. Jadi supaya kesannya Anda tidak terkesan dirugikan. Kerja di yayasan tuh banyak untungnya, banyak enaknya gitu kan, dan banyak yang cocok kerja di yayasan gitu kan. Tetapi harus yang mengikuti aturan kantor gitu kan. Apabila tidak mengikuti aturan kantor, ya Anda terkesan dirugikan. Tapi walaupun
seperti itu di yayasan itu adalah secara umum itu lebih banyak membantu, lebih banyak menguntungkannya gitu kan. Dan semua aturan yang dijalankan yayasan itu adalah sesuai kesepakatan antara si calon pelamar, ART dan kantor yang udah tertulis di surat kontrak yang ditandatangani, yang udah dijelaskan waktu pendaftaran pertama. Demikian penjelasan tadi ya dari kantor kita, moga-moga memberi manfaat. Jadi buat mbak-mbaknya di benar-benar berada yang apa tuh, demikian tadi informasi atau tips seputar kerja di yayasan. Saya itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.